Siap-siap, karena apa yang akan kita bahas hari ini bisa benar-benar mengubah cara pandang kita tentang alam semesta. Kita akan mengungkap penemuan-penemuan paling mengejutkan dari NASA yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Kita semua tahu NASA, kan? Badan Antariksa Amerika Serikat ini adalah garda terdepan dalam eksplorasi luar angkasa. Selama puluhan tahun, mereka telah mengirimkan misi-misi luar biasa untuk menjawab pertanyaan terbesar umat manusia, dari mana kita berasal, dan apakah kita sendirian di alam semesta. Salah satu penemuan paling mengguncang adalah bukti kuat adanya air di Mars. Bukan hanya es beku, tapi juga kemungkinan air cair di bawah permukaan. Ini membuka pintu bagi kemungkinan adanya kehidupan mikroba di planet merah, dan bahkan menjadi dasar bagi impian manusia untuk membangun koloni di sana suatu hari nanti. Tidak hanya di Mars, teleskop luar angkasa seperti Kepler dan James Webb telah menemukan ribuan planet di luar tata surya kita, yang disebut eksoplanet. Beberapa di antaranya berada di zona layak huni, yang berarti jaraknya pas dari bintang induknya sehingga memungkinkan adanya air cair. Bayangkan, ada planet-planet yang mungkin sangat mirip dengan bumi di luar sana. Rover Perseverance yang mendarat di Mars juga membawa pulang temuan spektakuler, seperti batuan yang mengandung molekul organik, bahan dasar kehidupan. Ini bukan bukti langsung adanya kehidupan, tapi ini adalah petunjuk paling kuat yang pernah kita temukan. Tapi penemuan NASA tidak berhenti di situ. Ingat gambar pertama lubang hitam yang viral beberapa tahun lalu? Itu adalah hasil kerja keras kolaborasi internasional di mana NASA memainkan peran penting. Gambar lubang hitam supermasif di galaksi M87 ini membuktikan teori relativitas Einstein yang sudah berusia 100 tahun. Lubang hitam, objek paling misterius di alam semesta, kini sedikit demi sedikit mulai terungkap rahasianya. Lalu ada gelombang gravitasi. Ini seperti getaran di jalinan ruang dan waktu yang disebabkan oleh peristiwa kosmik dahsyat. Seperti tabrakan dua lubang hitam. Berkat detektor LIGO, kita sekarang bisa mendengar alam semesta dengan cara yang benar-benar baru, mengamati fenomena yang tadinya tidak terlihat. Penemuan-penemuan ini juga membantu kita memetakan struktur alam semesta. Ternyata, galaksi-galaksi tidak tersebar secara acak, melainkan membentuk sebuah jaringan raksasa yang disebut cosmic web atau jaring kosmik. Kita juga bisa melihat kembali ke masa lalu, hingga sesaat setelah Big Bang, berkat penelitian tentang radiasi latar kosmik. Ini seperti melihat foto bayi alam semesta kita. NASA juga aktif melacak asteroid dan komet yang melintas di dekat bumi. Bukan hanya untuk melindungi planet kita, tapi juga untuk mempelajari komposisi mereka yang bisa memberikan petunjuk tentang bagaimana tata surya kita terbentuk. Misi masa depan seperti Artemis akan membawa manusia kembali ke bulan, bukan hanya untuk menancapkan bendera, tapi untuk membangun pangkalan permanen sebagai batu loncatan menuju Mars dan lebih jauh lagi. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa teknologi luar biasa. Teleskop luar angkasa Hubble telah memberi kita gambar-gambar ikonik selama lebih dari 30 tahun. Sekarang, teleskop James Webb, dengan kemampuannya melihat cahaya inframerah, mampu menembus debu kosmik dan melihat bintang-bintang serta galaksi-galaksi pertama yang terbentuk di alam semesta. Teknologi canggih ini adalah mata dan telinga kita di luar angkasa. Jadi, apakah kita sendirian? Pertanyaan ini masih menghantui kita. Setiap penemuan baru, seperti molekul organik di Mars atau lautan di bawah permukaan es bulan Europa milik Jupiter, semakin mendekatkan kita pada jawaban. Tapi masih banyak misteri besar yang belum terpecahkan. Apa itu materi gelap dan energi gelap yang membentuk 95% alam semesta? Dari mana asal-usul kehidupan itu sendiri? Masa depan eksplorasi luar angkasa sangat cerah. NASA sedang merencanakan misi-misi ambisius untuk mengirim kembali sampel dari Mars, menjelajahi lautan di bulan Titan, dan terus mencari planet-planet mirip bumi. Setiap penemuan ini bukan hanya tentang sains. Ini tentang tempat kita di alam semesta. Ini tentang masa depan umat manusia, dan kemungkinan bahwa takdir kita tidak hanya terbatas di planet ini. Penemuan NASA mendorong kita untuk terus bermimpi, bertanya, dan menjelajah. Karena di luar sana, kemungkinan tak terbatas menanti untuk ditemukan. Wah, penemuan air di Mars dan planet mirip bumi benar-benar membuka mata kita ya. Tapi tunggu dulu, masih banyak lagi penemuan mengejutkan dari NASA yang akan kita bahas. Siap-siap, karena kita akan masuk lebih dalam ke misteri alam semesta. Selanjutnya, mari kita bahas misi Perseverance di Mars. Rover canggih ini bukan cuma jalan-jalan di planet merah loh. Perseverance berhasil menemukan jejak-jejak yang diduga merupakan kehidupan mikroba purba. Bayangkan,
miliaran tahun lalu, mungkin ada kehidupan di Mars. Rover ini juga menemukan struktur geologi yang sangat menakjubkan, memberikan kita petunjuk tentang bagaimana Mars terbentuk dan berubah seiring waktu. Ini seperti menjadi seorang detektif arkeologi di planet lain. Setiap batu yang dianalisis bisa jadi kunci untuk mengungkap sejarah kehidupan di Mars. Tidak hanya di lingkungan sekitar kita, NASA juga membawa pandangan kita jauh ke ujung alam semesta. Dengan teleskop super canggih seperti Hubble dan sekarang James Webb, kita bisa melihat galaksi-galaksi yang letaknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Ini bukan sekadar gambar indah, tapi ini adalah mesin waktu. Kita bisa melihat galaksi-galaksi ini dalam kondisi purbanya, memberikan wawasan langsung tentang bagaimana alam semesta kita lahir dan berkembang setelah peristiwa Big Bang. Setiap gambar baru adalah potongan puzzle yang membantu kita menyusun cerita asal-usul kita semua. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu objek paling misterius dan menakutkan di alam semesta, lubang hitam. Selama bertahun-tahun, lubang hitam hanya ada dalam teori dan imajinasi. Tapi berkat kolaborasi global yang melibatkan NASA, Event Horizon Telescope berhasil melakukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menangkap gambar pertama dari lubang hitam supermasif yang berada di pusat galaksi M87. Ini adalah bukti visual pertama bahwa monster kosmik ini benar-benar ada. Gambarnya memang sedikit buram, tapi ini adalah pencapaian teknologi yang luar biasa, sebanding dengan memotret donat di permukaan bulan dari bumi. Penemuan ini juga semakin mengukuhkan teori relativitas umum dari Albert Einstein. Teori yang sudah berusia lebih dari 100 tahun ini secara akurat memprediksi bagaimana gravitasi yang sangat kuat dari lubang hitam bisa membengkokkan cahaya di sekitarnya, menciptakan bayangan yang kita lihat di gambar tersebut. Pengamatan ini membuktikan bahwa prediksi Einstein tentang gravitasi dan ruang waktu ternyata benar, bahkan dalam kondisi paling ekstrem sekalipun. NASA terus melakukan studi lebih lanjut tentang lubang hitam, karena memahami mereka bisa membuka rahasia fisika fundamental yang belum kita ketahui. Tapi, ada penemuan lain yang tak kalah mengguncang dunia astronomi, yaitu deteksi gelombang gravitasi. Bayangkan, alam semesta ini seperti sebuah kolam besar. Ketika ada peristiwa dahsyat terjadi, seperti dua lubang hitam raksasa bertabrakan, peristiwa itu menciptakan riak di jalinan ruang waktu. Riak inilah yang disebut gelombang gravitasi. Selama puluhan tahun, keberadaannya hanya ada di atas kertas dalam teori Einstein. Tapi pada tahun 2015, Observatorium LIGO, yang didanai oleh NSF dengan kontribusi teknologi dari NASA, berhasil mendeteksi gelombang ini untuk pertama kalinya. Ini adalah sebuah revolusi. Kita sekarang punya telinga baru untuk mendengarkan alam semesta. Sebelumnya, kita hanya bisa mengamati kosmos dengan teleskop yang menangkap cahaya. Tapi banyak peristiwa kosmik, seperti tabrakan lubang hitam, tidak menghasilkan cahaya sama sekali. Dengan gelombang gravitasi, kita bisa mendeteksi peristiwa-peristiwa tak terlihat ini. Kita jadi bisa mempelajari fenomena dahsyat seperti tabrakan bintang neutron, yang diduga menjadi tempat lahirnya elemen-elemen berat seperti emas dan platina di alam semesta. Penemuan ini membuka era baru dalam astronomi, yaitu astronomi multiutusan. Dengan semua penemuan ini, para ilmuwan NASA mulai memetakan struktur alam semesta dalam skala yang sangat besar. Ternyata, alam semesta kita tidak acak. Galaksi-galaksi tidak tersebar begitu saja, melainkan membentuk sebuah struktur raksasa yang disebut cosmic web atau jaringan kosmik. Bayangkan sebuah jaring laba-laba raksasa, di mana galaksi-galaksi dan gugusan galaksi berada di persimpangan benang-benang filamen yang terbuat dari gas dan materi gelap. Kita, galaksi Bima Sakti, hanyalah satu titik kecil di dalam jaringan kosmik yang maha luas ini. Penemuan ini, ditambah dengan studi tentang radiasi latar kosmik, yaitu sisa-sisa cahaya dari Big Bang, memberikan kita gambaran yang semakin jelas tentang asal-usul alam semesta. Kita bisa melihat potret bayi alam semesta kita, hanya beberapa ratus ribu tahun setelah kelahirannya. Ini adalah penemuan yang sangat fundamental, membantu kita menjawab pertanyaan terbesar, dari mana semua ini berasal. Ini bukan lagi ranah filsafat semata, tapi sudah menjadi sains yang bisa diukur dan dibuktikan. Tentu saja, NASA juga tidak melupakan halaman belakang kita sendiri, yaitu tata surya. Misi pencarian asteroid dan komet terus dilakukan tanpa henti. Ini bukan hanya untuk berjaga-jaga dari potensi ancaman tabrakan, tapi juga karena asteroid dan komet adalah kapsul waktu.
Mereka adalah sisa-sisa material dari awal pembentukan tata surya kita sekitar 4,6 miliar tahun lalu. Dengan mempelajarinya, kita bisa mengetahui resep asli pembentuk planet, termasuk bumi. Misi seperti OSIRIS-ROX yang berhasil mengambil sampel dari asteroid Bennu dan membawanya kembali ke bumi adalah pencapaian luar biasa. Dan tentu saja, ada misi ke bulan dan lebih jauh lagi. Program Artemis NASA bertujuan untuk membawa manusia kembali ke bulan. Tapi kali ini untuk tinggal dan membangun pangkalan permanen. Bulan akan menjadi batu loncatan untuk misi yang lebih ambisius, yaitu mengirim manusia ke Mars. Di sisi lain, wahana antariksa seperti Voyager 1 dan 2 telah melakukan perjalanan epik melampaui batas tata surya kita, memasuki ruang antar bintang, dan masih mengirimkan data berharga hingga hari ini. Mereka adalah duta terjauh umat manusia di alam semesta. Semua penemuan luar biasa ini tidak akan mungkin terjadi tanpa inovasi teknologi yang brilian. Kita harus berterima kasih pada teleskop luar angkasa seperti Hubble, yang telah melayani kita selama lebih dari 30 tahun dengan gambar-gambar ikonik alam semesta. Dan sekarang, kita punya penerusnya, teleskop luar angkasa James Webb. Dengan cermin emas raksasanya dan kemampuannya melihat dalam spektrum inframerah, James Webb bisa menembus debu kosmik dan melihat kembali ke masa lalu, lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan. Teleskop ini sudah memberikan kita gambar-gambar galaksi paling awal yang pernah ada. Selain teleskop, ada banyak teknologi canggih lainnya. Detektor supersensitif di LIGO yang bisa mengukur perubahan jarak sekecil 1/1000 diameter proton untuk mendeteksi gelombang gravitasi. Berbagai instrumen di rover Mars yang bisa menganalisis komposisi kimia batuan dengan laser. Pencitraan termal untuk mempelajari atmosfer planet lain, dan analisis spektral untuk mengetahui unsur apa saja yang ada di bintang-bintang yang jauh. Setiap penemuan adalah puncak dari kerja keras para insinyur dan ilmuwan yang mendorong batas teknologi. Dengan semua teknologi ini, salah satu tujuan utama NASA adalah menjawab pertanyaan kuno, apakah ada kehidupan di luar bumi? Misi-misi seperti rover Perseverance di Mars secara aktif mencari tanda-tanda kehidupan purba. Bulan Europa milik Jupiter, yang diakini memiliki lautan air cair di bawah lapisan esnya, juga menjadi target utama. NASA sedang merencanakan misi Europa Clipper untuk menyelidiki apakah lautan di sana memiliki kondisi yang tepat untuk mendukung kehidupan. Di Mars, temuan material organik dan metana di atmosfernya memicu spekulasi yang menarik. Meskipun ini belum menjadi bukti definitif adanya kehidupan, ini adalah petunjuk kuat bahwa blok bangunan kehidupan ada di sana. Penemuan fosil mikroba purba, jika suatu saat nanti benar-benar terkonfirmasi, akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Ini akan mengubah segalanya, cara kita memandang diri kita sendiri dan posisi kita di alam semesta. Namun, di tengah semua penemuan ini, masih banyak kontroversi dan misteri yang tersisa. Pertanyaan terbesar tentu saja, apakah kita sendirian? Meskipun kita menemukan ribuan eksoplanet, beberapa di antaranya berpotensi layak huni, kita belum menemukan bukti konkret adanya kehidupan, apalagi peradaban cerdas. Paradoks Fermi masih menghantui kita, jika alam semesta begitu luas, di mana semua orang. Selain itu, ada misteri besar lainnya. Sekitar 95% dari alam semesta kita terdiri dari sesuatu yang tidak kita ketahui sama sekali, yaitu materi gelap dan energi gelap. Materi gelap adalah lem gravitasi tak terlihat yang menyatukan galaksi, sementara energi gelap adalah kekuatan misterius yang menyebabkan alam semesta mengembang dengan kecepatan yang semakin cepat. Keduanya adalah misteri terbesar dalam kosmologi modern, dan memecahkannya akan menjadi fokus utama NASA di masa depan. Jadi, apa selanjutnya untuk NASA? Mereka punya banyak rencana besar. Misi kembali ke Mars untuk mengambil sampel batuan yang dikumpulkan Perseverance dan membawanya ke bumi. Pembangunan pangkalan di bulan melalui program Artemis. Misi Europa Clipper ke bulan Jupiter, dan peluncuran teleskop-teleskop baru yang lebih kuat lagi untuk mencari planet mirip bumi dan menyelidiki atmosfer mereka untuk mencari tanda-tanda biologis. Peran NASA dalam eksplorasi luar angkasa akan terus menjadi ujung tombak kemajuan umat manusia. Penemuan-penemuan ini bukan hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu para ilmuwan. Mereka memiliki potensi untuk mengubah masa depan kita, dari pengembangan teknologi baru yang bisa kita gunakan di bumi, hingga kemungkinan suatu saat nanti manusia menjadi spesies antar planet. Jadi, mengapa semua penemuan ini penting? Karena setiap penemuan, sekecil apapun,
memperluas pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Ini mengajarkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih megah dari yang bisa kita bayangkan. Penemuan-penemuan ini menginspirasi kita, memicu imajinasi, dan mendorong kita untuk terus bertanya, terus belajar, dan terus menjelajah. Baik, sekarang kita masuk ke salah satu penemuan paling fundamental, gelombang gravitasi. Mungkin terdengar rumit, tapi ini adalah salah satu terobosan terbesar dalam astronomi modern. Jadi, apa itu gelombang gravitasi? Bayangkan alam semesta sebagai sebuah jaring raksasa. Ketika objek besar seperti lubang hitam atau bintang neutron bertabrakan, mereka menciptakan riak di jaring alam semesta ini. Riak inilah yang kita sebut gelombang gravitasi. Selama 100 tahun, gelombang ini hanya ada dalam teori relativitas umum Einstein. Para ilmuwan percaya ini ada, tapi tidak pernah bisa membuktikannya. Sampai akhirnya, pada tahun 2015, Observatorium LIGO berhasil mendeteksi gelombang gravitasi untuk pertama kalinya. Ini adalah momen bersejarah yang membuka jendela baru untuk mengamati alam semesta. Kita sekarang bisa mendengar peristiwa dahsyat seperti tabrakan dua lubang hitam yang terjadi miliaran tahun lalu. Dampak dari penemuan ini luar biasa. Sebelum ada LIGO, kita hanya bisa melihat alam semesta melalui teleskop, baik itu teleskop optik, radio, atau sinar X. Tapi sekarang, dengan astronomi gelombang gravitasi, kita bisa mengamati fenomena yang sebelumnya tidak terlihat, seperti inti supernova atau tabrakan bintang neutron yang sangat padat. Ini seperti memiliki indera baru untuk memahami kosmos. Selanjutnya, mari kita bicara tentang struktur alam semesta itu sendiri. Dulu kita berpikir galaksi-galaksi tersebar secara acak di angkasa. Tapi berkat pengamatan NASA, kita tahu bahwa alam semesta memiliki struktur raksasa yang menakjubkan, yang sering disebut sebagai cosmic web atau jaring kosmik. Bayangkan sebuah jaring laba-laba raksasa yang membentang di seluruh alam semesta. Galaksi-galaksi dan gugusan galaksi berkumpul di sepanjang filamen atau benang-benang jaring ini, sementara di antaranya ada ruang kosong yang sangat besar yang disebut voids. Penemuan ini memberikan kita wawasan mendalam tentang bagaimana alam semesta berevolusi dari Big Bang hingga sekarang. NASA juga telah mempelajari sisa-sisa cahaya dari Big Bang, yang dikenal sebagai Cosmic Microwave Background atau radiasi latar kosmik. Radiasi ini adalah potret alam semesta ketika usianya baru sekitar 380.000 tahun. Dengan menganalisis fluktuasi suhu yang sangat kecil di latar belakang ini, para ilmuwan bisa memahami kondisi awal alam semesta dan bagaimana struktur seperti galaksi mulai terbentuk. Selain mempelajari objek-objek raksasa di alam semesta, NASA juga terus mengawasi lingkungan sekitar kita. Mereka aktif mencari asteroid dan komet baru, terutama yang berpotensi mendekati bumi. Misi seperti DART, yang berhasil mengubah jalur asteroid, menunjukkan bagaimana teknologi NASA dapat membantu melindungi planet kita. Mempelajari asteroid dan komet ini juga penting untuk memahami asal-usul tata surya kita. Karena benda-benda ini adalah sisa-sisa material dari masa pembentukan planet-planet miliaran tahun lalu. NASA juga tidak berhenti hanya di Mars. Ada misi ambisius seperti Artemis yang bertujuan membawa manusia kembali ke bulan, bukan hanya untuk kunjungan singkat, tapi untuk membangun kehadiran jangka panjang. Bulan dianggap sebagai batu loncatan penting untuk misi masa depan ke Mars dan lebih jauh lagi. Selain itu, wahana antariksa seperti Voyager 1 dan 2 telah melakukan perjalanan epik melampaui batas tata surya kita, memasuki ruang antar bintang, dan mengirimkan data berharga tentang lingkungan di luar sana. Semua penemuan luar biasa ini tentu tidak akan mungkin terjadi tanpa inovasi teknologi yang revolusioner. Kita semua kenal teleskop luar angkasa Hubble, yang telah memberikan kita gambar-gambar ikonik alam semesta selama lebih dari 3 dekade. Sekarang, kita punya penerusnya yang jauh lebih kuat, teleskop luar angkasa James Webb. Dengan cermin raksasa dan kemampuan melihat dalam spektrum inframerah, James Webb bisa mengintip lebih jauh ke masa lalu, melihat galaksi-galaksi pertama yang terbentuk setelah Big Bang, dan bahkan menganalisis atmosfer eksoplanet untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Selain teleskop, ada banyak teknologi canggih lainnya. Detektor gelombang gravitasi di LIGO yang supersensitif, instrumen pencitraan termal yang bisa melihat panas dari objek di angkasa, serta analisis spektral yang bisa memecah cahaya dari bintang dan galaksi untuk mengetahui komposisi kimianya. Semua alat ini bekerja bersama untuk memberikan kita gambaran yang semakin lengkap tentang alam semesta. Sekarang, pertanyaan terbesar dari semuanya,
adakah kehidupan di luar bumi? NASA berada di garis depan dalam pencarian jawaban ini. Misi-misi seperti yang dikirim ke Mars secara khusus mencari tanda-tanda kehidupan, baik yang ada sekarang maupun di masa lalu. Rover Perseverance, misalnya, dilengkapi dengan instrumen untuk mencari biosignatures atau jejak kimia kehidupan purba. Bulan Jupiter, Europa, dan bulan Saturnus, Enceladus, juga menjadi target utama karena di bawah permukaan es mereka diakini terdapat lautan air cair, lingkungan yang sangat potensial untuk kehidupan. Sejauh ini, kita telah menemukan beberapa petunjuk menarik. Rover Curiosity dan Perseverance telah menemukan molekul organik kompleks di Mars. Ini bukan bukti langsung adanya kehidupan, karena proses geologi juga bisa menghasilkan molekul ini, tapi ini adalah penemuan yang sangat menggembirakan. Temuan ini menunjukkan bahwa blok bangunan dasar kehidupan pernah ada di planet merah. Spekulasi tentang kemungkinan adanya fosil mikroba purba di batuan Mars terus menjadi topik penelitian yang panas. Meski begitu banyak penemuan yang telah dibuat, masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan. Pertanyaan fundamental apakah kita sendirian di alam semesta tetap menjadi pendorong utama eksplorasi. Setiap eksoplanet baru yang ditemukan, setiap jejak air yang terdeteksi, membawa kita selangkah lebih dekat ke jawaban. Tetapi misteri itu masih ada. Semoga informasi ini bisa menumbuhkan rasa ingin tahu kalian. Mari kita terus mengikuti perkembangan dari NASA dan para ilmuwan di seluruh dunia. Siapa tahu, penemuan besar berikutnya yang akan mengubah segalanya sudah di depan mata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar sains dan luar angkasa. Sampai jumpa di video berikutnya.